Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di kesempatan hari ini dalam mempelajari kitab Ushulun fit Tafsir. Kita pada pembahasan yang berkaitan dengan bahwasanya nuzulul Quran, turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang didahului sebab, sekalipun kebanyakannya adalah tanpa didahului sebab. Namun demikian beberapa atau sekian ayat yang turunnya didahului sebab itu sangat penting kita semua mengerti asbabun nuzulnya, mengerti sebab-sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Pada pertemuan kita di hari ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kemarin membahas tiga hal yaitu yang menjelaskan kepada kita tentang sebab-sebab turunnya ayat ya. Kemarin membahas beberapa sebab turunnya ayat ya. Terus sekarang membahas kita dalam mau mengenal asbabun nuzul, dalam kita mengerti sebab-sebab turunnya ayat itu mempunyai faedah-faedah yang besar ya. Punya beberapa faedah yang sangat penting, semakin menguatkan iman, semakin menjadikan semua kita tambah kokoh di dalam terus menuju kepada mempelajari Al-Quran, untuk terus kita itu apa? Tumbuh dan berkembang bersama Al-Quran. Kita semua akan semakin yakin bahwasanya kesuksesan kita itu bila mana kita bisa berbekalkan diri jadi orang yang berhasil manakala tumbuh dan berkembang bersama Al-Quran. Tinggal bagaimana kita bisa bersama Al-Quran tumbuh. Tinggal bagaimana kita bersama Al-Quran bisa berkembang dengan baik ya. Itu nanti termasuk akan dibahas cukup panjang barangkali nanti di dalam faedah-faedah dari ma'rifatu asbabin nuzul. Nanti akan datang, insyaallah akan kita bahas nanti insyaallah pada tempatnya. Akhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah yang sangat agung yang bisa kita dapatkan dari mengenal dan mengerti asbabun nuzul, yaitu kita mendapatkan bayan, kita mendapatkan penjelasan bahwa sesungguhnya Al-Quranul Karim adalah benar-benar turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah benar-benar turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin. Ini iman kita sangat penting. Kita sangat penting dan penting ini kita terangkan kepada manusia bukti-bukti dan contoh bahwa Al-Qur'an itu adalah benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Turunnya Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa kita ketahui dari hal ini. Seperti beberapa ayat kita telah bahas kemarin 2 ayat, ya kan? Yang pertama kita singgung di dalam surat Al-Kahfi. Ya, dalam surat Al-Kahfi. Kemudian juga kita telah baca yang di dalam matan yaitu surat Al-Isra. Ya. Sekarang kita lanjutkan contoh yang terakhir dalam hal ini di dalam buku yang kita kaji saat ini, yaitu apa yang dinukil oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dari hadis dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Di sini di dalam contoh di dalam matan beliau berkata misalus sani. Misalu as-sani, as-sani sini adalah yang kedua, dia i'rabnya adalah majrur sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ma makna asani huna? Ma makna asani? Ma makna yang kedua? Apa yang kedua? Apa yang kedua? Yang jawab ini depan sendiri nih, baju hitam. Apa yang kedua? Apa makna yang kedua? Menjelaskan tentang misal yang kedua, sisi yang kedua. Apa itu? Tentang penjelasan pada Nabi. Apa? Penjelasan apa? Penjelasan ya belakangnya. Ya fa'alaihi al-amru al-waqi'u wa yanzilul wahyu mubniyan lahu. Ya, jadi asani adalah yang kedua. Yang kedua yaitu yakhfal amru al-waqi'u fayanzilul wahyu mubayyinan lahu. Itu namanya asani. Apa al-awwal? Apa al-awwal? Yus'alu 'anis syai'i fayatawaqqafu 'anil jawabi ahyanan hatta yanzila alaihil wahyu. Itu al-awwal. Nah, ini al-awwal dicontohkan dalam Al-Kahfi dan dalam Al-Isra. Ya. Sekarang misalus sani. Ini misalu asani. Kenapa di sini misalus sani idhofah bukan naat man'ut? Kenapa misalus sani sini idhofah bukan naat man'ut? Yuk, antum yang jawab. Dikarenakan ini menjelaskan daripada penjelasan yang pertama untuk contoh yang kedua. Ini adalah contoh yang pertama untuk masalah yang kedua. Ya, sini idhofah mengandung makna li, ya kan? Ini adalah satu contoh untuk permasalahan yang kedua, bukan contoh yang kedua. Ini contoh pertama. Contoh pertama. Bahkan hanya satu contoh, tapi satu contoh untuk perkara yang kedua, ya kan? Jadi perkara yang berbunyi yahfal amrul waqi'u fayanzilul wahyu mubayyinan lahu. Ini makanya sini misalus sani, bentuk idhofah bukan naat man'ut. Ya, yuk
Ada yang baca silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala wa misnalu sani qala ta'ala yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna am a'zu minhal adal fa fi sahihil Bukhari an Zaid Anna Zaidah benar. Sayyidina Arqam radhiyallahu anhu sami'a Abdullahi ibni Abi Qasim Sami'a Abdullah bin Ubayyin. Sami'a Abdullahi. Abda maf'ulun bih ya kan? Fa'ilnya huwa kembali ke Zaid. Fa'ilnya Sami'a huwa kembali ke Zaid ibn Arqam. Terus Abdullah maf'ulun bih. Sami'a Abdullahi ibni Abdullahi ibna itu namanya badal ya kan? Ibna Ubayyin. Raksin munafikin. Badal lagi itu. Raksa. Ubayyi raksal munafikina yaqulu dzalika yuridu annahu al-azzu wa rasulullahi wa ashabuhu rasulu wa ashabu wa rasulullahi wa ashabuhu a'addalu fa akhbara Zaidun ammahu bidzalik fa akhbara bihil nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa ja'a nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Zaidan fa akhbarahu bima sami'a summa arsala ila Abdillahi ibni Ubayyi wa ashabihi fakhalafu ma qalu fasaddaqahum Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu tasdiqan Zaidin fi hadhil ayyam fa astabana al-amra li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Misal untuk permasalahan yang kedua, permasalahan yang pertama, perkataan Allah, firman Allah. Mereka berkata, sungguh jika kita kembali ke Madinah, pastilah orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah. Di dalam hadis Sahih Bukhari, Zaidah ibn Arqam mendengar Abdullah ibnu Abi Rosa Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay pemimpin munafikin berkata seperti itu. Dia ingin dirinya adalah dia menginginkan dirinya adalah al-a'azzu. Dia menginginkan bahwa dirinya adalah yang kuat dan Rasulullah serta para sahabatnya itu lemah. Maka Zaid mengabarkan kepada pamannya dengan hal tersebut dan mengabarkan lalu sang paman mengabarkannya hal tersebut kepada Nabi. Maka lalu Nabi memanggil Zaid dan mengabarkannya dengan apa yang dia dengar. Lalu beliau mengutus Ibni Abi untuk menemui Abdullah bin Ubay. Untuk mengutus
lalu mereka bersumpah dengan bahwasanya mereka berkata seperti itu. bahwasanya mereka tidak mengucapkannya. Itu ma-nya manafi itu kan. Jadi mereka enggak mengucapkannya. Maka Rasulullah membenarkan mereka dan Allah kemudian menurunkan pembenaran kepada Zaid pada ayat ini dan menjadikan jelas masalah ini kepada Rasulullah SAW. Ya. Ini ya, jadi ini contoh untuk apa? Contoh untuk yahfal amru al-waqi. Ini contoh apa? Contoh yahfal amru al-waqi. Ini ternyata contoh, yaitu apa? Contoh untuk ada perkara yang nyata, peristiwa yang terjadi, tapi kejadiannya itu samar bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau ya hampir saja di situ apa salah, ya kan? Karena samarnya perkara itu hingga akhirnya bisa kembali lurus ketika beliau mendapatkan wahyu menjelaskan perkara tersebut. Ya, apa perkaranya? Ini perkaranya. Nanti perkaranya antum simpulkan ya, nanti perkaranya apa nanti. Saya tanya, saya ini menerangkan dulu. Nanti perkaranya apa itu ya? Nanti yang jawab siapa? Kamu ya, nanti yang jawab ya. Antum ya. Nanti perkaranya apa? Ya. Apa perkara yang samar tersebut? Ya. Hingga beliau sempat ya membenarkan yang salah. Ya kan? Ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Di ayat ini di dalam surat Al-Munafiqun. Nomor suratnya berapa? Al-Munafiqun? Nomor suratnya. Al-Munafiqun nomor suratnya berapa? 63 ya. 63 juz 28 ya. Juz 28 ya. Di sana ada bagian ayat yang ke-8. Allah berfirman menghikayatkan orang-orang munafik. Yaquluna, wawu jamaah kembali kepada orang munafik. Yaquluna la irraja'na ilal Madinah. Mereka berkata, jikalau kami nanti kembali ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adalla. Maka al-a'azzu orang yang kuat sungguh-sungguh akan mengeluarkan orang yang lemah dari Madinah. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, siapa yang berkata tersebut? Siapa yang berkata perkataan la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal? Yang berkata adalah Abdullah bin Ubay. Yang berkata adalah Abdullah bin Ubay. Namun Allah mengungkapkannya dengan wawu jamaah. Dengan yaqulun. Dengan yaqulun ya kan. Yang demikian itu karena ucapan pemimpin yaitu berarti ucapan pemimpin bersama ashabnya, ya kan? Bersama ashabnya, ya. Itu ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Diterangkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Zaid bin Arqam
radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar Abdullah ibn Ubay, pimpinan munafikin, dia mengatakan perkataan itu. Perkataan apa? La irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Terus siapa yang tahu tafsir perkataan tersebut? Yang tahu yang mengucapkan dan atau yang mendengar. Ya kan? Itu begitu. Nah, di sini beliau mendengar dan tahu maksud yang mengucapkannya. Ya, beliau menjelaskan maksud yang mengucapkannya. Bahwa ucapan tersebut, ucapan Abdullah bin Ubay, dia mengatakan la irraja'na ilal madinati la yukhrijanal a'azzu minhal adal. Yuridu fa'ilnya huwa, kembali ke Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay menginginkan, memaksudkan dengan perkataannya itu annahu, bahwa sesungguhnya dirinya lah yang dinamakan al-a'azzu, yang lebih perkasa. Dan juga beliau maksudkan dengan al-adallu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Berarti mana ayat Abdullah bin Ubay dan sahabatnya akan mengeluarkan Rasul dan sahabatnya dari Madinah. Ya, begitu. Ini perkataan dan tafsirannya dijelaskan oleh Zaid bin Arqam. Ini perkataan didengarkan oleh Zaid bin Arqam dan dia menerangkan tafsirannya. Lantas Zaid bin Arqam mengabarkan apa yang dia katakan berikut tafsirnya dan maksudnya kepada pamannya. Lalu pamannya langsung juga menyampaikan itu berita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun juga langsung memanggil Zaid. Ketika dipanggil Nabi, maka Zaid juga menyampaikan apa yang dia dengar dari Abdullah bin Ubay. Atas Nabi apa waktu itu? Nabi mengutusnya untuk menemui Abdullah bin Ubay, menanyakan hal tersebut. Tapi ternyata Abdullah bin Ubay dan sahabatnya, mereka tidak mengakuinya dan menguatkan keterangannya dengan sumpah. Ya kan? Mereka tidak mengakui apa yang dikatakannya dan menguatkan penolakannya dengan sumpah. Nah, dengan demikian maka Nabi membenarkan siapa? Membenarkan Abdullah bin Ubay dan para sahabatnya. Zaid bin Arqam yang salah. Nah, dia yang salah. Dia yang salah. Ini gini coba gini gimana coba? Kalau nggak ada bukti gimana kayak gini? Yang benar jadi salah, yang salah dibenarkan, dan wajar Nabi membenarkan karena mereka tidak mengakuinya dan dikuatkan dengan sumpah, kan gitu ya kan? Ya kan begitu. Tapi akhirnya sumpah itu kalah. Sumpah itu tidak diterima karena ada keterangan yang lebih kuat. Apa? Turunnya wahyu. Adanya ayat. Adanya ayat. Ya, adanya ayat. Ternyata
kata Allah, ya kan? Kata Allah, benar-benar orang-orang munafikin itu berkata la irroja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Munafikun. Kan waktu persengketaan itu kan belum ada ayat ini ya kan? Kan belum ada ayat ini, belum ada kan gitu. Ayat ini belum ada. Jadi belum ada ayat la irroja, belum ada ayat yaqulun la irroja'na. Nah, itu di situ Zaid bin Arqam mengabarkan mereka ngomong demikian, tapi ditanyai mereka tidak ngaku. Nah, kan gitu. Jadi ternyata tidak ngaku itu memang ya itu udah kebiasaan mereka gitu kan gitu. Tidak ngaku itu begitu, tidak kebiasaan mereka. Mereka biasa begitu ya kan itu. Itu ikhwah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Berarti apa nih yang samar berarti? Hah? Apa yang samar? Kebenaran orang munafik mengatakan la irroja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Itu yang samar. Ini bener enggak ini kan gitu. Itu yang samar. Ya kan? Sampai-sampai karena samarnya Nabi diberi kabar pun tidak langsung menerima, dan dicek ternyata yang mengatakan tidak mengakui, ya kan itu toh. Nah itu baru Nabi mempercayai berita dari sahabatnya Abdullah Zaid bin Arqam setelah beliau mendapatkan wahyu turunnya ayat ini, ya kan, ayat ini. Nah, ini berarti menerangkan kepada kita, menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bukan dari Muhammad bin Abdillah, ya kan? Bukan dari beliau, kan gitu. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya beliau sempat membenarkan Abdullah bin Ubay dan para sahabatnya, enggak menerima informasi dari sahabatnya sendiri Zaid bin Arqam, baru membenarkannya setelah turun ini ayat, ya kan, turun wahyu. Yaitu ikhwah yang berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga bagus kalau kiranya antum baca ayat sebelumnya. Itu bagus kalau antum baca ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berbunyi apa itu? Ya, itu juga bagus kalau baca itu. Apa tadi? Ulang lagi ayatnya. Baca lagi ayatnya sebelumnya. Ya, tuh begitu kan. Jadi mereka selain mengatakan yang tadi itu la yukhrijannal a'azzu minhal adal, juga mengatakan la tunfiqu ala man inda Rasulillah gitu. Mereka mengatakan la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Gitu. Jadi mereka juga mengatakan begitu, mengatakan ke sesama munafikin, ya kan? Mereka mengatakan ke sesama munafikin agar kaum munafikin itu tidak melakukan infak, tidak membantu memberikan infak kepada para sahabat-sahabat yang di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan berarti orang-orang munafik itu adalah dari ayat 7 mereka kuat.
Dari ayat 8 mereka, dari ayat 7 mereka kaya. Dari ayat 8 mereka kuat. Ya kan? Itu orang-orang munafik begitu, ya kan? Mereka berarti memang apa? Mempunyai kekayaan dan mempunyai kekuatan. Ya, memang begitu juga. Memang begitu. Mereka ya, kita juga jangan heran kalau mungkin di zaman kita pun juga ada orang-orang yang seperti itu juga kaya dan kuat. Itu. Ya. Namun demikian kita harus mengerti, harus yakin bahwa kuatnya mereka dan kayanya mereka itu ya mereka tidak punya backing yang maha kuat dan maha kaya. Nah, itu yang kita harus punya di situ. Mereka hanya kuat dan kaya dengan diri mereka sendiri. Ya kan, dengan diri mereka sendiri. Nah, kalau Nabi dan para sahabatnya, nah itu selain kekuatan dan kekayaan yang ada pada mereka, walaupun kalah dibanding orang-orang munafikin gitu kan, tetapi akan menang karena dengan kekuatan dan kekayaan dari Allah. Karena Nabi dan para sahabatnya adalah bersama Allah. Nah, maka titik poinnya orang-orang mukmin ya, sejatinya mereka itu kuatnya dan kayanya jika mereka akidahnya, ibadahnya, akhlaknya bersama syariat Islam. Ya, itu kunci yang kita jangan lepas. Ya, itu kunci yang jangan kita tinggalkan. Itu kunci yang membuat kita kaum mukminin bisa menang. Ya, bisa menang. Itu harus yang kita andalkan melawan siapa yang lebih kuat dan lebih kaya. Ya, ikhwan berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menjawab mereka, walillahi khazainu samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Ya. Jadi itu yang harus kita yakini, di milik Allah lah semua perbendaharaan langit-langit dan bumi, tapi itu tidak difahami oleh orang munafik. Mereka nggak paham. Jadi kita harus paham, ya kan itu. Mereka nggak paham, ya kan? Kayak saya sekarang ini, saya nggak paham apa yang di dalam tas itu. Saya nggak paham. Dia lebih tahu daripada saya. Ya, kenapa? Bagiku gelap itu dalam tas. Ya kan? Bagiku gelap, saya nggak tahu kan itu. Tapi bagi dia terang, dia yang naruh di dalamnya ada apa. Ya. Nah, itu memang pentingnya itu pentingnya cahaya, itu pentingnya cahaya. Makanya ikhwati fillah yang berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala, itu memang pentingnya kita memperdalam ilmu kita tentang Al-Qur'an kan itu. Jadi mata kepala kita itu jika ada cahaya maka bisa mempunyai apa? Mempunyai basar. Punya basar, ya kan? Nah, maka juga hati kita itu akan mempunyai basirah kalau ada cahaya. Dengan syarat hati kita sehat. Ya, boleh bersih, ya kan? Sehat, ya kan gitu. Dan mau menerima cahaya. Sebagiannya mata kita akan gitu. Sehat dan mau menerima cahaya. Itu sangat penting. Nah, dengan demikian nanti kalau mata kita sehat, ada cahaya, bagaimana? Kita jalan kemana-mana. Terang. Di sela-sela jalan, sela-sela banyak orang bisa enggak mendolimi, ya kan? Enggak nabrak kiri dan kanan, kan gitu.
bisa ngerti kan itu, bisa ngerti. Itu tapi ya kalau mata ya hanya sejauh Sabang sampai Merauke, ya kan? Pas sampai Merauke gitu. Tapi kalau basirohnya hati lebih jauh lagi. Engkau mampu nanti lebih jauh sampai ngerti apa? Sampai ngerti? Walillahi khazainus samawati wal ard. Gitu loh. Kita ngerti kalau orang yang beriman ngerti. Ngerti kalau milik Allah lah khazainus samawati wal ard. Tapi orang munafik nggak ngerti karena hatinya atau basirohnya beda. Ya kan? Beda basirohnya kan gitu. Beda basirohnya. Sehingga itu perkara yang mungkin orang mukmin ngerti lillahi khazainus samawati wal ard. Tapi orang munafikin walakinal munafikin la yafqahun. Ya kan gitu. Itu mungkin saja karena memang mereka enggak punya basirah. Ya enggak punya basirah. Nah, itu kita pentingnya bagaimana punya basirah, sebagaimana kita harus punya basar. Ya kan? Harus punya basar. Itu menentukan sekali. Makanya orang ketika punya basirah, kata dia Ta'ala dalam satu ayat, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi finnas. Ya kan? Yamsi bihi finnas. Begitu. Itu firman-Nya dia Subhanahu wa taala. Jadi orang itu asalnya maital qalbi. Hatinya mati. Fa ahyainahu, lalu kami jadikan hidup. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami beri dia nur. Akhirnya apa? Yamsi bihi finnas. Bisa dengan baik berjalan di tengah-tengah keramaian manusia. Perbedaan macam-macam dia bisa menempuh jalan yang tidak mendolimi kiri dan kanan, depan dan belakang. Nah gitu. Itu kalau orang punya basirah. Kalau hidup dan punya cahaya, ya kan? Kan gitu. Nanti coba antum pahami seperti itu nanti dengan baik nanti. Jadi bisa dilanjutkan lagi hal itu insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwah yang berbahagia, yang dirahmati olehnya subhanahu wa ta'ala. Kisah ini beliau atau Sausamin ingatkan ya ikhwati fillah yang berbahagia rahimani warahmatullah, selayaknya ini hadis, ini kisah dijadikan kaidah di dalam tasabbut ya, dalam tasabbut. Coba perhatikan di sini. Di sini yang menyampaikan kepada Nabi siapa? Paman Zaid. Paman Zaid. Paman Zaid dari Zaid. Keduanya sahih, ya kan? Keduanya sahih. Namun demikian Nabi menginginkan untuk tasabbut. Ya, untuk tasabbut. Nabi ingin untuk tasabbut. Beliau ingin apa? Ingin supaya ini masalah ala basirah. Ala basirah kan gitu. Nah, itu demikian beliau ingatkan selayaknya kita dalam perkara yang dinukil kepada kita. Nah, itu. Dari situ lalu Nabi setelah mendengar kabar dari Paman Zaid, maka pertama mengecek Zaid, memanggil Zaid kan? Maka betul ternyata memang apa yang dikatakan oleh Paman Zaid, karena memang itu kata Zaid. Maka akhirnya apa? Nabi mengutus seseorang kepada Abdullah bin Ubay. Namun ternyata mereka tidak mengakui, bahkan bersumpah. Ya, memang itulah namanya apa? Orang-orang munafikin. Mereka biasa bersumpah tapi sebetulnya itu sumpah bohong. Ya.
Kalau mengatakan tidak padahal sebetulnya iya. Dalam keadaan mereka sadar, ya kan? Tahu, ya kan? Tahu kalau mengatakan itu mereka bisa. Jadi mereka satu-satu dan jamaah sama-sama tahu, tapi bisa sama-sama serempak dusta. Itu munafik itu bisa serentak dusta, gitu kan? Bisa kompak kalau berkata dusta, bahkan juga dengan sumpah itu bisa. Nah, itu memang ya itu memang mereka biasa menipu, bisa memperdaya. Memang namanya munafik, hanya bermuka dua, itu memang spesialnya begitu kan gitu. Itu spesialnya memang begitu. Bermuka dua itu begitu namanya munafikin kan gitu, bermuka dua. Itu memang ya ciri khasnya orang yang bermuka dua, nah dinamakan munafikin nah gitu. Akhwati fillah berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam membantah izahnya orang munafikin itu lebih gamblang lagi. Apa kata dia Ta'ala dalam membantah orang munafik merasa kuat? Dalam mengatakan walillahi al-izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Gitu kan? Gitu. Itu ikhwati fillah. Yang pertama situ walillahi, mengedepankan sibuhul jumlah sebagai khobar dan mubtada'nya mu'arraf mu'akhar, maka menunjukkan hasar, ya kan? Menunjukkan hasar, ya kan? Itu menunjukkan hasar, menunjukkan hasar. Nah itu ya terus yang dua lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul mu'minina billahi ta'ala bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam bittifaqi anhu. Misalnya dzalika qauluhu ta'ala wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-qur'anu jumlatan wahidatan. Wa kadzalika linusab kita bihi wa adaka wa rattalnahu tartila. Wa kadzalika ayatul ifki ayatul al-ifaki ifki fa inna difa'un an firasin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tadhiran lahu amma dari suruh bihil afakuna. Yang kedua adalah penjelasan perhatian Allah SWT terhadap Rasulullah SAW dengan pembelaannya. Misal yang kedua itu adalah firman Allah Ta'ala, dan berkatalah mereka orang kafir jika diturunkannya sebuah Al-Quran dengan sekali turun saja, demikianlah supaya mereka menolak hatimu dengan membacanya secara tartil. Dan ayat tersebut adalah cerita bohong, maka sesungguhnya pembelaan tentang ranjang Nabi Muhammad dan membersihkannya dari apa yang kotor, yang dikotorinya dengan oleh orang-orang yang afakun. Yang dikotori oleh orang yang afakun, tukang nyebar bohong. orang yang hoax no ya. Saiki jaman jajari hoax dari ini. Orang-orang yang hoax.
yang hoak. Ya toh? Kan gitu. Ya, ikhwati fillah berbahagia, yang dirahmati olehnya Ta'ala. Yang kedua, dari kita mempelajari, mengenal asbabun nuzul, kita akan mendapatkan penjelasan yang meyakinkan. Kita akan sampai derajat ilmu yakin, tidak ragu dan tidak akan dipatahkan oleh berbagai syubhat. Apa itu? Penjelasan tentang bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala inayah. Inayah. Apa inayah? Perhatian. Perhatian sekali. Betul-betul bermaksud baik. Perhatian bermaksud baik kepada Rasulullah SAW di dalam Allah Subhanahu wa taala membela nabinya. Jadi dia Ta'ala itu benar-benar membela nabinya. Dia Ta'ala benar-benar membela nabinya. Nah itu. Sangat perhatian dengan itu bukti dia Ta'ala membela nabi. Itu ya ikhwah. Jadi selain itu Al-Qur'an dari Allah, juga ini ada penjelasan Allah membela nabi dengan bukti perhatian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya yaitu alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, mereka berkata apa? Sekiranya Al-Qur'an diturunkan kepadanya satu kali. Nah gitu. Ini mereka berkata begitu. Jadi mereka di sini bikin keraguan kebenaran Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini Al-Qur'an beda dengan Al-Kutubus Sabiqah? Taurat dahulu sekali turun. Demikian juga Injil dahulu sekali turun. Ini mengapa kok Al-Qur'an beda? Kan gitu. Berarti bukan dari Allah, enggak benar ini Muhammad, kan gitu. Dia mendapatkan dia kok beda dengan yang sebelumnya, Taurat dan Injil. Kalau benar dari Allah mengapa bukan sekali turun? Mengapa enggak laula nuzila alail qur'anu jumlatan wahidah? Nah itu. Ini mereka begitu. Ya khawati bilang bahagia rahimani wa rahimah. Ini perkataan mereka ucapkan. Apa perkataan? Laula nuzzila alai qur'anu jumlatan wahidah. Tentu dalam rangka apa? Agar kaum muslimin, umat mukminin mereka ragu. Agar mereka bimbang. Kalau itu Al-Qur'an apa benar wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kok tidak langsung seperti Al-Taurat dan Injil, itu kan gitu. Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan, ya kan? Yang menjelaskan apa? Sebagai melanjutnya ayat. Kadzalika linusabbita bihi fuadaka waratalnahu tartila. Ini bantahannya. Ini apa bantahannya? Ya. Kadzalika, mana kadzalika? Mana kadzalika? Anzalnahu kadzalika gitu. Kami turunkan Al-Qur'an seperti itu, berangsur-angsur, bukan jumlatan wahidah, linusabbita bi fuadak. Itu justru untuk mengokohkan hatimu. Karena kalau seandainya Al-Qur'an diturunkan satu waktu sekali saja, enggak berangsur-angsur, itu tidaklah terjadi tasdid. Tidak terjadi pengokohan. Beda kalau diturunkan berangsur-angsur. Ya kan gitu. Betul enggak itu kira-kira? Hah? Buktinya apa?
gitu ya. Hatinya setiap hari sayang Tuhan gitu. Hatinya setiap hari sampai kuat. Ya. Kalau dunia juga begitu. Sekali turun apa pilih berangsur-angsur? Nan? Gitu ya. Ya. Jadi dunia pun juga berangsur-angsur, terutama dunia yang menerangkan benarnya Al-Quran. Ya kan? Di dunia yang menerangkan benarnya Al-Quran itu apa? Hujan, ya kan? Hujan sebagaimana was-sama'i datir raj'i wal ardi datis sad'i innahu laqaulun faslun wa ma huwa bil hasl. Ya kan? Nah itu. Jadi hujan itu akan menumbuhkan bumi. Asalkan buminya menerima hujan. Ya kan? Buminya menerima hujan. Kalau ini ruangan hujan enggak tumbuh ini ruangan. Kenapa enggak tumbuh? Kenapa? Karena dia menolak hujan. Dia menolak hujan. Yang kedua, juga hujan itu bumi enggak tumbuh karena hujan. Siapa? Bumi yang kayak apa? Bumi yang tidak meresapi, yang enggak menyerap air. Bumi enggak menyerap air, ya kan? Bumi enggak menyerap air, nah gitu. Tanah enggak menyerap air. Genteng itu kalau kena hujan banyak ya enggak tumbuh. Dia kan enggak menyerap air. Ya, itu mungkin dia ada yang dia serap itu. Kalau yang enggak ada juga enggak. Itu berarti gentengnya menyerap air berarti masih menyerap itu. Berarti masih kurang bagus gentengnya kan gitu. Kalau dia enggak menyerap, dia akan tumbuh kan gitu kan? Dia akan tumbuh. Apalagi ya kayak yang berpasir ini enggak menyerap itu enggak akan tumbuh kan gitu ya kan? Enggak akan tumbuh. Nah, itu yang penting makanya hati kita jangan seperti ruangan ini. Enggak mau ngaji gitu loh. Enggak mau ngaji atau kalau ngaji tidak ada yang diserap. Enggak ada yang diserap sama sekali, ngaji enggak ada yang diserap gitu. Juga enggak ada tumbuh kan gitu. Tapi semestinya kita ngaji itu ada yang kita serap sehingga hati kita tumbuh. Ya kan? Ketika tumbuh walaupun nanti yang diserap ya hilang lagi gitu. Maksudnya yang dihafal hilang gitu loh. Tapi yang penting besok hujan lagi kan gitu. Ya sama kan itu hujan lagi kan gitu. Ya memang begitu, kayak hujan kan demikian. Besok hujan lagi tapi udah tumbuh lagi kan gitu. Kan kayak tanah juga sama kan gitu. Jadi sawah kadang kan juga demikian. Hujan tapi dia sudah bersih, siap tumbuh dikasih bibit kan begitu. Nanti airnya kan kering, yang penting jangan bablas kering. Nah kalau sekali hujan rugi petaninya. Juga sama ini kalau sekali turun rugi kita. Nah turun lagi tambah kuat kan terus kita harus berulang-ulang kan gitu. Ini tumbuh lagi. Nanti mau kering tumbuh lagi. Hujan lagi. Nah gitu. Itu namanya kita kokoh, nah gitu. Kuat kita. Nah sama kita dengan Al-Quran juga begitu. Usahakan demikian. Jadi yang penting jangan sampai kita ngaji nggak ada yang diserap kayak genteng atau kayak tadi apa pasir. Namun kita juga jangan seperti telaga. Hah? Apa telaga? Hujan itu dia langsung menampung dia. Enggak ada yang amblas, ya toh? Enggak ada yang amblas. Namun juga enggak menumbuhkan dia kan gitu. Nah, dia kalau ngaji langsung hafal gitu. Cepet enggak ada hilang gitu. Bahkan dia itu nanti tempat ditanya, tempat orang minum, tempat hewan minum. Kan itu toh telaga itu, tempat orang mengambil minum, tempat hewan minum, tempat untuk orang menyirami tanaman. Tapi dia sendiri nggak tumbuh.
nggak tumbuh dia kan gitu. Nah, pun kita juga jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Jangan sampai ilmu yang ada di dalam hafalan kita nggak menumbuhkan iman, nggak menumbuhkan ibadah, nggak menumbuhkan ittiba'ur rasul, nggak menumbuhkan makarimul akhlak wa makasinul amal. Nah gitu. Jangan sampai. Jadi kita harus menyadari, harus meresap apa yang kita pelajari, menyerap apa yang kita hafal, menumbuhkan al-imanu billah, menumbuhkan ibadatullah, menumbuhkan ittiba'u rasul, menumbuhkan makarimul akhlak, makasinul amal, hifdzul hukuk, iqamatul adli, iqamatul adli, iqta'u di haqqin haqqah, ya kan? Kita harus iqamatul adli, iqta'u di haqqin haqqah. Nah itu ini namanya tumbuhnya hati, ya kan? Seperti tumbuhnya bumi kena siraman hujan. Itu yang kita tumbuh dalam hati kita begitu. Sebenarnya tumbuhnya hati kita. Itu kita membacanya apa? Itu tadi poin-poin membaca, poin-poin kita melihat tumbuhnya hati kita. Kalau tumbuh tadi apa? Tumbuh al-imanu billah. Baik itu wujudnya Allah, rububiyahnya, asma wa sifatnya. Lalu tumbuhnya ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ubudiyah kita enggak asal ibadah. Bukan ubudiyah yang asal semangat, tapi ubudiyah yang ittiba'u ar-rasul. Ubudiyah yang kita kerjakan dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama itu kita berkembang dengan makarimul akhlak, tumbuh makasimul amal. Itu kita cek kita udah belum, itu semua ada pada kita. Tumbuhan itu nanti kalau belum nanti sirami lagi, berarti kan tambahi siraman hingga semua bisa tumbuh di dalam hati kita, dalam diri kita. Nanti tumbuhnya kita ya bertahap, ya kan? Itu tumbuh nanti gitu demi siraman sebenarnya linusabbita bihi fuadaka waratalnahu tartila. Ya. Ya khawatirin berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa taala. Nah, itu nanti kita harus mengkaji perinciannya. Kalau sudah mau menumbuhkan makasinil akmal wa makarimil akhlak itu kita pelajari lagi ayat-ayat Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sama juga nasihat. Itu kalau nasihat dinasihati sekali langsung panjang, membekas, tapi besok sudah lama enggak ada ya. Kurang membekas, ya kan? Kecuali kamu pohon. Bukan sekedar rumput atau tanaman. Kalau pohon walaupun nggak lama hujan dia memang menyimpan air. Iya. Nah gitu juga, ya kan gitu. Nah, itu makanya nanti kamu besok boleh rampung takmili kalau udah jadi pohon. Kalau masih rumput, masih kedelai, masih jagung gitu, masih padi, jangan lama-lama yang goib. Harus ada siraman lagi itu, ya kan gitu kan? Ada siraman lagi. Kalau udah pohon nggak apa-apa lah boleh. Jadi kamu yang tahu siapa antum nanti gitu ya. Atau kamu itu di daerah yang kalau tanaman gitu semuanya organik gitu, belum tercampur banyak obat. Kamu di pegunungan, jadi di daerah yang nggak ada penyakit gitu, yang nggak banyak subuhat, nggak banyak syahwat gitu, ya kan? Nah kamu daerah kayak gitu, kata Al-Quran
itu in asobaha in lam yusibaha wabilun faton. Itu udah tukti ukulaha difain. Itu udah bisa tumbuh 2 kali lipat. Walaupun nggak hujan ya gerimis sudah nggak apa-apa. Tapi harus di tempat yang bagus. Nah nggak apa-apa, kamu nanti jangan jarang ngaji, tapi kamu harus memilih tempat yang bagus, yang nggak banyak syubhat, nggak anak sahabat begitu ya nanti gitu. Silahkan boleh gitu. Hijrah kemana? Di tempat yang nggak banyak syubhat dan syahwat. Nanti bisa wa inlam bisbawa bidun fatol bisa begitu. Itu sudah tu'ti ukulahan di bayin kulah ini bi ini robiah. Itu semua sama kayak gini ya, berarti memang kiasan, jadi memang kiasan ya kan itu. Itu memang kiasan. Itu tumbuhnya hati bersama Al-Qur'an seperti tumbuhnya bumi bersama hujan. Itu memang Nabi yang bersabda kan gitu. Dia bersabda bahwa permisalan ilmu yang saya bawa seperti hujan, ya kan itu kan. Tergantung macam-macamnya bumi, ya kan. Macam-macamnya bumi memang begitu. Juga sama ini apa juga sama seperti macamnya hati kita kan gitu. Kalau kita hatinya pegang HP ya kayaknya repot nggak ngaji kayaknya. Iya, kalau kitanya pegang HP kayaknya repot hatinya. Itu banyak syubhat, banyak syahwat, itu harus sering ngaji kayak itu. Kamu harus pohon atau sering ngaji, ya kan gitu kan. Kecuali HP-nya harus HP isinya Al-Qur'an sama hadis semua gitu. Isinya Utama Samila, isinya Aturos Al-Islamiyah, isinya kayak gitu ya enggak apa-apa kan gitu. Kalau enggak nanti kan soalnya banyak hama gitu kan, banyak hama, kalau enggak ada siraman nanti iya. Saya begitu ya kan, saya demikian. Itu naudzubillah kan itu kan. Itu memang sama demikian biasanya begitu. Ya, ikhwan yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya sini beliau juga terangkan wa kadzalika ayatul ifki. Demikian juga satu ayat beberapa ayat di awal surat An-Nur. Di awal-awal surat An-Nur, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sana bahwasanya disebutkan asbabun nuzulnya sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha waktu itu tertinggal dari rombongan pasukan, ya kan? Karena beliau tidur. Beliau tertidur. Nah, beliau dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, tanpa berkata, itu sahabat Sofwan Ibnu Mu'atil membangunkan, tapi tanpa bicara. Hanya dengan cara apa? Beliau waktu itu membuat untanya bersuara. Ya, bikin untanya bersuara. Kalau berarti pakai anu ya, klakson berarti yang misalnya. Gas-gas berarti, ngang gitu. Nah, gitu. Itu membangunkannya gitu, terus menyediakan itu unta sehingga beliau bisa segera naik terus berangkat. Ya. Namun ya orang munafikin tetap yang seperti itu dinamakan peluang. Peluang untuk bikin hoak. Itu kan. Peluang untuk bikin hoak. Itu orang munafik demikian. Itu peluang untuk bikin hoak. Ini untuk mencederai kekeluargaan Rasulullah SAW. Nggak semuanya sedih semua. Aisyah sedih, Abu Bakar juga sedih, Nabi pun juga sedih. Nah, baru terang benderang ketika turun ayat, ya kan, turun wahyu menjelaskan hakikat hal tersebut. Itu memang cukup panjang, tapi yang tidak kita sendiri tentang hal itu mungkin ya wah ini kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini sampai nomor 2 ya. Masih 2 lagi. Ya, masih 2 lagi ya. Ya sekarang ngajinya mas 1 jam sih. Dulu 3 jam, sekarang 1 jam. Jadi sekarang tinggal tol ini, bukan wabilur lagi kayaknya. Ya kita semoga di sini emang pegunungan ya.
bersih dari ya kurang syahwatnya, kurang syubhatnya, sehingga cukup dengan gerimis, ya kan? Dengan gerimis cuma sejam ya kan, nggak panjang-panjang kan gitu ya toh. Jadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.